Ritual di mulai 308 di pantai ini selatan. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih pengalaman lu selama di pantai selatan. Apakah pernah lu melihat ratu pantai selatan? Terus apakah ada interaksi-interaksi? Terus silahkan bercerita pengalamannya. Versi cerita ini tadi banyak berkembang lah di setiap daerah-daerah sepanjang pantai selatan. Nah, tapi tetap aku mempercayai adanya sosok ini tadi. Suka-suka mistis, Suka-suka gue. iya. Ketemu lagi bersama gue Patra Baraja. Dan gua Ki Geni Seketi, coy. Masih disponsori oleh minuman-minuman berenergi. Wow, berenergi. Bikin otak kalian bisa jadi lurus minum ini ya. Ember. Premier Water, Oxygen Water. Gila, baru satu konten pindah konten dan ganti baju dong. Lanjut, Pak. Jadi malam ini apa, Pak? Kok di sana? Kok di sana dianya ya kan? Dandan dulu. Lagi tacap dia. Lagi tacap ya. Kok diam? Dia mati gaya kalau sendiri. Ya gue sendiri mati gaya gue men. Oke. Nah, sama hijau. Jadi malam ini Kali ini kita akan ngebahas tentang pantai selatan. Bukan pantai selatannya, ya kan? Tapi penguasa pantai selatannya, Ki. Tapi ini bukan ngebahas ini, Ki. Ini ngebahas kita secara ini aja sih. Lumrah aja sih, secara globalisasi lah ya. Kalau yang detailnya mungkin bakal ada di KGS Entertainment. Iya. Tapi ini diskus Banyak nih, banyak masuk. Aduh, sendawa. Biar kayak inilah, biar viewer nggak terlalu nunggu banget ya. Kita kasih bumbu dikit. Rame nggak sih kira-kira kalau kita ngebahas ini ya? Kita bakal ngebahas tentang Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Ceng. Karena banyak paham, banyak pemikiran mereka itu kalau kita kesana tuh bakal disambut. Iya. Disambutin gimana nih? Iya, gitu. Benar. Jadi, nah nih gue sekarang nanya ke lu gitu kan, karena kan dulu kan beberapa kali ikut gua ritual, terus ikut gua juga banyak di ritual di mulai 308 di pantai ini selatan. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih pengalaman lu selama di pantai selatan. Apakah pernah lu melihat ratu pantai selatan? Terus apakah ada interaksi-interaksi? Terus silahkan bercerita pengalamannya. Dia nyari aman. Ngelempar ke gua. Satu sama nih guys ya. Narasumbernya mana? Iya kan, brengsek nih kan. Kan suka-suka mistis, suka-suka gue ya. Nah, pengalaman dari kamar 308 dulu ya. Itu ingat banget tuh waktu pengalaman di kamar 308 ya. Itu ya si bajingan ini dia ngevlog loh. Gue lagi ritual, tiba-tiba dia live di IG di 308. Di YouTube, bro. YouTube. Iya, YouTube. Bener, live di YouTube. Dan memang rame viewersnya. Rame banget saat itu lagi nonton, serius. Rame banget. Dan yang kocaknya itu doi lagi ritual dan gue malah ngevlog main-main. Karena apa? Pertama, saat itu gue baru balik dari umroh, ya kan? Langsung diajak kamar 308. Dia masih botak dia. Iya, diajak kamar 308 tuh rasanya tuh gimana? Gue baru ngadep ke yang bener di bawah. Tapi soalnya bener juga. Iya, nggak bener dong. Hah? Nggak bener. Nggak, maksudnya tuh gimana nih? Gue kan baru ke Ka'bah nih kan, ke pencipta yang sebenarnya ya kan. Terus diajak ke kamar 308 ya kan? Yang ambigu gitu kan. Enggak, itu sebagai ujian. Iya, sebenarnya ujian sih buat gue ya. Nah, di situ gue bingung mau ngapain ya kan. Gue kemarin doa depan Ka'bah ya kan begini ya. Nah, sekarang berdoa depan Bunda Ratu. Akhirnya gue bingung mau doa gimana. Ini siapa gitu, Bunda Ratu siapa pertama. Itu sih. Karena itu baru pertama. Iya, pertama kali. Ya. Nah, dia masih nyeleneh tuh sana tuh. Iya. Dan gue ngelakuin hal-hal konyol di dalam ruangan itu, sedangkan doi lagi ritual, lagi serius-seriusnya ya kan. Gue nyeleneh baring-baring lah di kamar 308, sampai di kamar 308 ada keranjang tempat tidur Bunda Ratu. Di situ udah jelas-jelas ditulis nggak boleh ditidurin. Gua tidurin dong. sampai dia bilang, lu ngapain sih? Kan lu bisa nggak duduk? Nah, gila. Yang gua rasain pertama sih gua nggak percaya ya sama hal gitu.
balik dari situ ya, ini agak serius nih kan. Keluar dari kamar itu, gue baru ngerasain kayak ada apa? Kayak ada soalnya kayak ada yang negor gue, lu jangan main-main di sini gitu loh. Nah, kayak ada yang nepak sini gue dan situ, gue ngerasain, wah itu merinding sekujur tubuh asli, itu merinding banget, merinding. Wujudnya nggak kelihatan tapi anginnya tuh berasa di sini. Kayak lu mau pas keluar ya? Pas mau keluar gitu. Itu baru gue ngeh, astagfirullahaladzim, nyata ya ini. Ini nyata ya gue bilang. Nah, akhir itu setelah itu kita main ke pantai selatan. Main ke pantai itu malam-malam. Karanghawu ya. Ke Karanghawu, terus ziarah ke makomnya ini, makomnya Bunda Ratu. Pas yang puncaknya itu pas pada duduk di kursi Soekarno, ya kan? Di sana di Karanghawu itu ada kursi Soekarno, batu kursi Soekarno. Gue nggak duduk tapi gue ngelihat natap ke arah laut dan wow. Ini mungkin yang disebut penguasa pantai selatan ya. Bukan ada wujud, tapi ini loh keindahan pantai selatan itu seperti ini. Nah, dan benar kayak kata orang yang serba hijau segala macam, yang pas kita lihat itu emang hijau, membentang hijau banget gitu. Dan di situ yang ada pikiran bukan ada penguasanya, tapi oh itu loh kekuasaan Allah melalui beliau gitu loh. Sang hijau ini menyatukan pulau-pulau. Nah itu loh, menyatukan seluruh di situ yang akhirnya membuat orang-orang yakin ada penguasa. Gue baru tahu enak jadi host ternyata. Gue dengerin cerita ya gitu ya kan. Bajingan. Nah, cuman yang pas di Tapapendem pertama kali di sana, ya. Nah, itu ada ini dia paling rusuh. Iya. Rusuhnya kenapa, Bro ya? Rusuhnya bukan karena nggak tahan, sebenarnya karena takut gue. Takut ada bunyi-bunyi aneh gitu pas Tapapendem gitu. Di sana itu ada bunyi-bunyi aneh, kayak ada suara kereta lah. Gitu. Kayak ada suara kereta bener. Suara kereta itu kayak keras banget itu, kedengaran tuh kayak deket banget ke suara roda kereta, bunyi kereta itu kedengaran lah ya. Dan ada beberapa, kan kita ditutup tuh mata, kalau ada orang center kan ketahuan ya, warna kuning itu kelihatan. Ini enggak, bukan warna kuning, warna hijau. Warna hijau dia kayak ngiterin gitu. Cah ini ada orang yang mainin gua atau wah, gak mungkin nggak ada suara langkah orang ya kan. Di situ gua udah mulai gitu kan. Udah mulai ya kan. Udah akhirnya wah udah rusuh gua, akhirnya minta keluar dulu. Gak bisa keluar ya, apa akal gue? Dia teriak. Ya udah pura-pura kesurupan. Berarti lu ya yang rusuhnya yang kemarin ya? Rusuh, yang ujung-ujungnya yang bikin semua orang keluar dari sini. Karena gue takut banget, serius Bre. Takut banget, apalagi dari atas bukitnya itu dengar kayak ada yang kayak ada batu-batu runtuh gitu. Nah, itu wah itu makin yang wah pokoknya ini kalau gua ketindihan batu gimana. Wah, pokoknya banyak banget lah ini yang aneh-anehnya gitu ya. Tapi untuk ngelihat sosok Bunda Ratu sendiri sampai hari ini belum pernah dan kepengen sih. Paling pernah ngeliatnya cuma lihat gambar-gambar lukisan gitu. Terus kita juga ada waktu itu ngelukis juga ya. Ngelukis juga beberapa gitu, dan memang dari penampakan lukisan tuh ada yang menggambarkan kereta-kereta kencananya itu gitu. Nah, silsilahnya itu gimana sih Nyi Roro Kidul? Nah, beliau mungkin lebih paham. Kan ada penguasa pantai selatan, ini penguasa Legon Pari. Jadi kalau untuk cerita silsilah Ratu Pantai Selatan sendiri sebenarnya banyak nih cerita-cerita legendanya. Mulai dari banyak versi ya berarti. Banyak versi, mulai dari yang katanya apa Nyi Roro Kidul sama Ratu Pantai Selatan itu berbeda. Nah, ada yang Nyi Roro Kidul disebutkan sebagai manusia yang adanya di Jawa Tengah, dan ada juga Ratu Pantai Selatan ini berwujud seperti ya, ada yang bilang dia siluman, dia bilang jin, ya kan gitu. Terus mempunyai anak namanya Nyi Blorong. Gitu. Nah itu tadi yang mau gue tanya, Nyi Roro Kidul sama Nyi Blorong itu beda atau bagaimana? Beda. Jadi di cerita legendanya itu adalah anak dari Ratu Pantai Selatan. Anak dari Ratu Pantai Selatan. Nah, Ratu Pantai Selatan ini versinya ada juga dari kuncen-kuncen ini. Mereka itu bercerita bahwa ini adalah ratu dari anaknya Prabu Siliwangi yang lari ke sana. Dia berobat karena sakit keras dan dibimbing oleh 4 ulama di sana belajar dan membersihkan dengan di Karanghawu tadi. Makanya ada 7 sumur. 7 sumur itu tempat beliau untuk membersihkan dirinya. Nah, dari lukisan ya, dari lukisan kan banyak nih versi-versi lukisan juga ya. Nah, ada yang pakai baju hijau, cuma lukisan kayak Mona Lisa gitu ya kan, Bunda Ratnya sendiri. Ada juga yang lukisan beliau
yang pakai mahkota kereta kencana itu ya. Siapa Ki sebenarnya? Nah jadi gini, dulu munculnya lukisan itu adanya presiden pertama kita di apa namanya Hotel Grandina Samudra Beach. Oh yang 308 ya? Beliau nginap di 308, tempat pribadi beliau, private. Terus beliau dapat mimpi, dapat petunjuk bahwa adanya kedatangan Ibu Ratu. Terus dipanggillah seorang pelukis bernama Basuki Abdullah. Di situ dimanifestasikan menjadi sebuah lukisan wujud sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh Soekarno. Oleh Soekarno tadi. Terus di situ diwujudkan, mulailah dari situ mulai berkembang wujud apa sosok-sosok yang ini. Untuk lukisan aslinya sendiri itu ada di mana ya? Kalau yang aslinya itu ada di museum. Museum. Ya itu udah replika. Oh, yang di 308 udah ya, replika. Dan bahkan di setiap sepanjang pantai selatan itu berbeda. Mulai dari Jawa Tengah sampai ke Bali itu udah pakai mahkota. Iya. Tapi ada juga nih cerita-ceritanya yang katanya wah ini ibu ini ibu ini. Ya itu terserah siapa yang mau versinya. Tapi tetap di apa aku ya, di otakku ya. Ini adalah Ibu Pertiwi. Oke. Yang menyatukan. Belum dihidupin. Oke. Aman ya. Jangan sampai gue ngulang ya ini. udah lantai. Udah nggak bisa diulang nih. Nah jadi versi cerita ini tadi banyak berkembang lah di setiap daerah-daerah sepanjang pantai selatan. Nah tapi tetap aku mempercayai adanya sosok ini tadi. Karena memang kita sering melihat sosok perwujudan ini tadi timbul di saat meditasi, di saat apa, dia sering memunculkan. Nah, bahkan ada juga yang menyerupai beliau. Dengan iming-iming mau kaya, kata dia kan. Menjanjikan sesuatu. Iya, menjanjikan memberikan mau kaya. Mau gitu mau gini katakan, ketik Rex pasti kaya. Oke, nah Nyi Roro Kidul, kita bicara Nyi Roro Kidul. Kenapa sih identik dengan ular? Padahal kan dia di pantai ya, di laut ya gitu. Kenapa identiknya ular dengan atau ular? naga sih? Naga. Sebenarnya naga. Nah, itulah sempat syuting sama Misteri Dunia dan adanya mata naga itu. Mata naga. Oke. Ya, sempat ada penampakan di situ. Saat pemanggilan, saat ritual itu datang. Nah, ini kan ada yang nyangkut pautin nih masalah dari Soekarno ke Ratu Pantai Selatan. Itu sebenarnya emang ada keturunan atau maksudnya ada hubungan kah atau gimana? Kalau untuk hubungan ataupun apa yang beliau itu titik meditasinya itu di sana. Mendapatkan meditasi untuk menenangkan diri, mencari sebuah petunjuk, titik relaksasinya itu di sana. Emang kayak di sana ada kursi ya? Ada kursi atau bangku Soekarno. Dan itu menghadap ke kiblat. Oh iya. Iya, menghadap kiblat. Dan posisi lukisan sebenarnya ke kiblat juga. Oh iya. Ini boleh cek ke 308, posisi lukisan itu menghadapnya ke kiblat. Oke. Nah, ini kan Ki Gini pernah nih, sering banget ya di Prambanan ya. Untuk Ki Gini sendiri nih, pernah nggak Ki Gini bertemu dengan sosok Kidul sendiri? Kalau untuk bertemu pernah, aku pernah, dan ini keempat kalinya. Bukan saling ya, bukan berarti aku setiap kesana ketemu enggak. Tapi interaksi secara batin ada, tapi untuk ketemu langsung fisik itu apa wujud itu jarang ya. Paling pas tenggelam kemarin ya? Itu yang tenggelam itu ketemu 4 kali itu ditarik cepet banget. Aku nggak tahu itu Ibu Ratu ataupun antek-antek kan gitu. Tapi yang saat itu yang Gini lihat warnanya hijau gitu atau gimana? Hijau dengan selendang hijau. Oke. Wow. Rambut panjang hijau dan itu memang ditarik. Ada di konten kita yang pertama ya. Itu tadi. Terus juga ya kalau intinya sih kalau ketemu beliau itu rasanya sejuk, nyaman, tenang gitu. Oke, itu pas Gini posisi ketemu pada saat meditasi atau pada saat tertidur ke bawah mimpi atau di mimpi atau bagaimana gitu? Biasa saat meditasi, ritual tertentu. Ada tempatnya kayak misalnya biasa Gini sering ketemu tuh pinggir pantai kah atau di kamar penginapan Gini kah atau di. Nah gini, ini seru nih. Nah, kalau di 308 aku hanya merasakan energi beliau datang doang. Oh, energinya doang. Tidak pernah melihat wujudnya langsung. Tapi kalau untuk yang di pantai itu lebih nyata. Dan gue juga bisa bilang
Bahkan yang sering disebut orang apa gerbang goibnya itu nggak ada feel apa-apa. Oke. Biasa aja ya? Ya. Malah biasa aja ya kalau gerbang goibnya. Gerbang goib itu di Karangawiti atau gimana sih? Di samping hotel. Itu ada muara di sana. Antara air sungai sama laut itu nyatu, biasa di situ. Oke. Itu malah biasa aja ya? Aku ngerasa itu yang nggak terlalu kuat. Oke. Mungkin karena banyak orang-orang juga yang datang ke sana untuk meminta-minta sesuatu tentang keduniaan, itu yang ataupun ada juga yang memang tidak menjaga pelestariannya. Tuh. Nah, ada niat-niat tertentu yang mungkin di luar. Jadi emang butuh tempat yang benar-benar dekat sama beliau, tapi buat kita tenang kali ya, bisa. Iya, intinya di mana tempat itu tenang, bisa kita khusyuk untuk berinteraksi sama alam semesta dan mengingat kehidupan ataupun kematian. Nah, makanya kita lebih memilih tetap di Legon Pari Beach Resort. Oke. Legon Pari bisa cari di map. Itu kita punya tempat pribadi, mungkin yang untuk spiritual ataupun teman-teman lainnya pengen coba di sana, boleh silakan langsung datang. Lebih dekat kali ya. Lebih dekat langsung ke kalau aku sih menganggapnya sekarang ya gerbang goib itu di situ. Oke. Di Legon Pari tadi ya. Legon Pari. Nah, terakhir nih Ki ya. Cerita tentang Nyi Roro Kidul itu menurut Ki gini ya. Itu sebenarnya cerita asli, emang ada wujudnya atau hanya legenda? Kalau untuk Ratu Pantai Selatan itu legenda. Oke, Ratu Pantai Selatan legenda. Ya, karena kalau bercerita tentang ini ada jasad, tapi di sana cuma makom. Oke, betul. Gitu. Kalau bercerita tentang siapa Nyi Roro Kidul, carilah di Jawa Tengah. Oke. Gitu. Intinya itu cuma sebuah pembentukan cerita di mana kita harus menghargai laut, alam semesta atau keindahan alam, ciptaan Tuhan. Nah, disitulah kita harus menghargainya, gitu. Sip. Ya. Oke. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Kidul ya. Untuk lebih banyaknya nanti bakal kita kupas lagi, ya kan? Langsung di Pantai Selatan. Nah, langsung di Pantai Selatan. Dan mungkin bakal ada rencana nih ya, kita mau napak tilas Pantai Selatan ya. Emang. Kita bakal cari benar-benar ya ininya ya, ini story-storynya. Nah, kita bakal mengulang lagi. Kita dulu sempat kita mengulas tentang keliling ya, dari kuncen-kuncen kita cari. Nah, kemarin tuh sempat gagal karena memang videografernya itu ngehe. Ya, udah rekamannya dihilangin sama dia gitu kan. Karena kita udah keliling tuh berapa hari, 8 hari. Iya, 8 hari di sana. Nah, ini timnya ngehe. Iya, gitu loh. timnya ngehe. Bukan kan? Bukan. Iya. Karena gue sendirian. Nah, jadi ini bakal kita ulang lagi, kita bakal keliling lagi ke Pantai Selatan, kita bakal cari informasi tentang Pantai Selatan, mitos atau fakta. Nah, itu guys. Tungguin. Jangan pantengin channel lain. Dan kita bakal buat satu sesi pembuktian hadirnya Ratu Pantai Selatan. Wow. Oke, dah. Oke. Jangan kemana, terus pantengin